Halo teman-teman, balik lagi di channel Isekai Auto nih. Nah, kali ini kita berkesempatan buat bahas Honda HR-V. Tapi berhubung lidah saya sangat melokal, jadinya bilangnya HR-V aja. Ini adalah HR-V Prestige tahun 2018 dan ini adalah HR-V yang generasi kedua ya. Kalau generasi pertama itu dia nggak masuk Indonesia yang desainnya mengotak seperti ini. Di sini desainnya itu pada waktu dia rilis tahun 2016 itu sangat cantik. Jadi cukup memikat hati para pria dan juga wanita. Oke, desainnya dari atas ini di bagian cupnya itu ada kontur garis yang cukup mencolok ya. Jadi konturnya ini seperti mengesankan dia itu compact SUV yang tangguh banget. Jadi ya cukup berkontur sih ini cupnya. Kemudian bagian lampunya ini adalah bagian yang menarik perhatian karena lampunya ini untuk yang tipe Prestige dia ini sudah dapat dua LED proyektor yang desainnya itu kotak seperti ini, dan untuk lampu LED DRL-nya itu dia LED yang dia itu semacam kristal titik-titik ya, bukan LED yang garis lurus seperti itu. Tapi sayangnya untuk lampu high beam dan lampu sennya dia masih bohlam biasa. Kemudian untuk desain grillnya dia ini sebenarnya cukup minim chrome ya, karena chrome-nya ini hanya ada di garis tengah ini dan ada di logo Hondanya, dan sisanya dia piano black semua dengan desain yang ya ini perpaduan desain yang elegan sih sebenarnya. Kemudian ke bagian bawah bumpernya ini juga dia ini masih kerasa kesan elegansnya dan ada rasa-rasa sportinya. Seperti di bagian sini ini seperti ada body kit tambahan, dan untuk grill yang di tengah di bagian bumper itu dia juga motif honeycomb. Kemudian untuk fog lampnya dia juga masih bohlam biasa, masih kuning biasa, dan ini kalau orang-orang variasi itu bagian framenya ini dikasih tambahan LED ya, tapi ini keren sih dengan desain seperti ini. Ke bagian atasnya ini saya ada yang mau notice karena untuk bagian wipernya ini berhubung dia cupnya itu lebih tinggi, jadi bagian wipernya ini cukup ke dalam dan washer fluidnya juga tersembunyi, jadi cukup neat banget sih mobil ini. Mari kita ke bagian sampingnya. Kemudian di bagian sampingnya dia desainnya seperti ini, dan di bagian atapnya dia desainnya ini cukup sloppy ya, karena bagian belakangnya ini dia cukup turun dengan spoiler yang sebenarnya sih spoilernya ini polos, tapi dengan desain seperti ini dia kayak ada rasa-rasa kupenya. Untuk bagian fendernya dia polos, karena pun kalau yang di tipe Prestige ini dia di bagian fender yang bagian ininya tuh dicat warna body. Kalau yang di tipe bawahnya Prestige tipe E ataupun tipe S dia itu dicat hitam doff. Untuk spionnya dia desainnya seperti ini, dan untuk di bagian bodinya dia ada garis-garis yang mengesankan dia ini kayak elegan banget, karena ada garis-garisnya itu dari depan ke belakang, kemudian ada yang dari belakang dari bagian pinnya ini dia ke depan, jadi cukup cantik sih. Ke bagian bawahnya untuk side skirtnya dia juga masih sewarna body, dan ini kalau di tipe yang bawahnya Prestige dia side skirtnya warna hitam doff. Kemudian hal yang unik dari Honda HR-V ini adalah di bagian handle pintu belakangnya, karena di sini nggak ada handle pintunya, jadi handle pintunya itu dipindah oleh Honda di bagian atas ini, jadi dia menyatu dengan kaca. Jadi di bodinya ini cukup clean banget, polos, nggak ada apa-apa. Tapi ini memang bukan pelopor handle pintu yang ada di sini, karena pelopornya itu kalau tidak salah itu Nissan Terrano ya. Untuk velgnya sendiri dia velgnya desainnya seperti ini, seperti velg kembang seperti itu dengan ring 17 dan profil ban 215/55 dengan velg yang two-tone seperti ini. Oke, sepertinya itu aja ya di bagian sampingnya. Sekarang mari kita ke bagian belakangnya. Di bagian belakangnya dia juga mengesankan kalau ini adalah compact SUV yang elegan. Karena di bagian atas ini dengan atapnya yang sloppy seperti ini, desain spoilernya ini dia nggak neko-neko, jadi meneruskan atapnya ke bawah seperti ini, dan ini cukup sleek banget ya desainnya. Di sini sudah ada short brake lamp, di bagian kacanya sudah ada defogger, sudah ada wiper, dan untuk bagian lampunya dia ini cantik banget karena dia ini cahaya lampu remnya ya dia titik-titik LED seperti ini, dan untuk lampu sen dan lampu bodinya dia masih bohlam biasa. Di sini ada logo Honda HR-V, kemudian di bagian sana ada logo iVTEC ya, VTEC Kick It In Yo. Kemudian di bagian bawahnya ada logo Prestige karena ini ada yang tipe Prestige, dan di bagian bumpernya dia ini cukup polos ya, nggak ada aksen atau body kit tambahan yang neko-neko ataupun yang berlebihan ya. Dia ini cukup simple tapi cukup elegan juga desainnya, dan dia masih warna body. Di sini juga sudah ada reflektor, tapi sayangnya di bagian belakang sini Honda nggak ngasih sensor parkir, jadi cuman ada kamera doang. Sepertinya itu aja sih bagian dari belakangnya, karena orang-orang sudah tahu sih ini adalah Honda HR-V yang kalau semisal dilihat di jalan itu desainnya cantik banget, tapi ya cukup mainstream sih sekarang di jalanan. Kemudian mari kita cek bagian bagasinya. Oke, sekarang mari kita cek bagasinya. Tadi di sini saya lupa menambahkan ya, kalau di sini ada kamera mundur. Oke, untuk membuka pintu bagasinya dia sudah elektrik, dan ini adalah tampilan kapasitas bagasi dari Honda HR-V tahun 2018 yang Prestige. Ya, seperti biasa Honda kalau masalah kapasitas dan keluasan kabin itu tidak pernah mengecewakan, dan ini sangat luas banget ya. Di bawah sini dia ada ban serep yang ukurannya itu surprisingly dia ini full size. Nah, dia ini full size bukan kaleng, dan kunci-kuncinya juga ada di situ.
Oke, meskipun tidak ada tempat tertutup ya di bagian kanan kiri ini, tapi ini sudah sangat cukup luas banget sih. Di sini kita sudah dapat lampu yang masih bohlam biasa, dan kalau semisal kita kurang luas kapasitas bagasinya, kita bisa lipat jok baris keduanya. Nah, ini adalah tampilan bagasi dari Honda HR-V ini kalau semisal jok baris keduanya dilipat. Kapasitasnya jadi tambah besar dan ini rata lantai ya. Jadi cukup praktis sekali sih kalau semisal kita harus bawa barang. Ke bagian atasnya ini dia sudah ditutup cover yang cukup rapi, dan sekarang mari kita cek bagian mesinnya. Ya, kita masuk bagian mesin dari Honda HR-V 1.8 Prestige. Sesuai namanya 1.8 berarti mesinnya 1800 ya. Ini adalah R18 series, yakni mesin 1800 Honda yang biasa dipakai di Honda Civic FD maupun FB. Jadi kalian nggak perlu ragu tentang spare partnya, pasti banyak di pasaran. Dan mesin ini spesifikasinya dia ya Honda tuh kalau DHC itu hanya berlaku untuk K series ya. Ini SHC ini. Terus udah downpipe depan gini, jadi kalian kalau mau brong gampang coba ganti downpipe-nya ini. Kemudian ya khas Honda ya, belum ada covernya. Terus kemudian horsepower-nya itu di antara 125 130 lah kalau nggak salah, dan torsinya di angka 170 Nm. Udah ada peredamnya, peredam suara, peredam atas ini juga ada. Catnya udah sewarna body ya untuk ruang mesinnya. Memang kesannya kumuh mesin Honda itu, hanya series tok yang ada covernya, dan itu covernya cuma buat nutupin businya aja yang tulisannya iVTEC DHC itu kalau yang series itu. Kemudian untuk kelemahan dari mesin ini, sebenarnya ini mesinnya bandel, bahkan di Amerika sana mesin ini jutaan mile ya, udah ada yang videonya. Tapi memang salah satu kelemahannya adalah dia cukup rewel kalau diisi premium, mohon maaf, dia cukup rewel kalau diisi Pertalite, terutama dia suka ngelitik kalau diisi Pertalite. Dan kalau udah menempuh 70.000 gitu, dia mulai kena pangkon mesinnya, memang itu usia ya. Dan ini kalian harus merawat betul transmisinya, CVT-nya. CVT-nya ini kalau menurut saya, dia ya seperti Honda Jazz maupun Honda BR-V maupun Honda City. Karakternya mirip-mirip, cuman rasio gearnya kayaknya kalau lari 100 dia lebih panjang, jadi konsumsi bahan bakarnya untuk lari 100 konstan ya, dia cukup irit di angka 17 hingga 18 km per liter. Dalam kotanya juga cukup irit antara 11 hingga 13 km per liter. Mobil ini tuh, ini ya, saya sering bicarakan tentang mobil-mobil baru tuh dia menggunakan EPS ya, Electronic Power Steering. Dan Honda kan saya mesti ngomong itu adalah salah satu kelemahannya. Namun di antara Honda BR-V, Mobilio, Honda Jazz, Honda City, HR-V adalah Honda yang EPS-nya paling cepat rusak. Kan rusak sih kalau ngomong, lebih sering kena karena dia dimensinya lebih besar ya dibanding Honda Jazz maupun Honda City maupun BR-V. Di teman saya tuh banyak yang kena di kilometer 40.000 itu udah mulai kocak, itu udah banyak ya. Jadi kalian harus periksa betul EPS-nya, biayanya ya seperti Honda-Honda lainnya antara 1,5 hingga 2 jutaan lah, tergantung bengkel rekanan kalian. Jangan dibawa ke bengkel resmi karena pasti disuruh ganti satu set EPS-nya, bisa habis 15 jutaan. Ya itu aja sih yang bisa saya jelasin tentang Honda HR-V ini. Mesin ini adalah 1800, ini terbesar ya di kelasnya ya, karena di kelas ini Juke itu masih 1500 dan kereta kan 1500 ya. Begitu, mari kita cek interiornya. Oke, mari kita lihat bagasinya. Untuk sistem kuncinya sendiri dia sudah keyless ya. Dan ini adalah door trim dari Honda HR-V tahun 2018. Nah, di sini dia sudah soft touch ya, soft touch dengan jahitan-jahitan asli sampai ke bagian armrestnya ini, tapi ke bagian bawahnya dia masih plastik. Untuk power window-nya dia sudah ada auto di bagian driver, dan untuk pengunciannya autonya ada di sini ya, tombolnya. Kemudian di sini juga ada pengaturan untuk elektrik dan juga retract mirror. Ke bagian bawahnya ini ada tempat penyimpanan yang cukup kecil sebenarnya, jadi sangat disayangkan sekali ya, karena memang ini kayak ya mungkin ada sesuatu di dalamnya di sini. Jadi tempat penyimpanannya dia cuman ada 2 bottle holder seperti ini. Di sini ada speaker. Kemudian mari kita masuk, dan ini adalah tampilan bagian kanan dari dashboard Honda HR-V ya. Di sini dia ada tombol untuk stability control, cuman sayangnya ada 3 dummy tombol seperti ini. AC-nya di sini dia desainnya seperti ini, dan ini ada soft touch warna putih ya untuk tipe Prestige. Oke, ini adalah desain dashboard dari Honda HR-V tahun 2018. Jadi pada tahun itu ini desainnya itu kayak cukup futuristik banget ya. Dan ini ada sesuatu yang unik karena dia adalah salah satu mobil ataupun satu-satunya mobil dengan desain lubang AC yang ada 3 di bagian penumpang. Dan ini banyak orang-orang menganggap kalau bikin masuk angin bagian penumpangnya ya. Lucu sih, tapi ini dia nggak bikin masuk angin kok. Nah, kemudian mari kita nyalakan dulu bagian mesinnya. Untuk tombolnya sendiri dia ini sudah start stop ya.
Oke. Nah, ini adalah bagian tengah dari dashboard Honda HR-V ini. Untuk head unitnya, dia ini adalah desain head unit yang sangat diunggulkan oleh Honda karena dia desainnya floating. Dan untuk kelengkapan head unitnya, dia ini sebenarnya cukup lengkap ya, karena sudah ada Bluetooth meskipun belum ada Apple CarPlay ataupun Android Auto. Dan dia sudah ada Nano E untuk mensterilkan udara di bagian dalam mobil. Untuk AC-nya sendiri, dia itu desainnya sangat driver oriented ya, untuk bagian drivernya ini seperti ini. Kemudian ke bagian bawahnya, dia ini ada AC yang full digital, jadi AC-nya ini touchscreen semuanya, yang memang kalau beberapa orang itu menyayangkan karena untuk masalah safety itu sangat disayangkan ya. Tapi ini untuk pemilik Honda HR-V itu tidak menyayangkan ataupun tidak menjadikan ini sebuah minus karena ini cukup bagus dan cukup modern. Untuk bagian modenya sendiri, bagian arah semburan AC-nya dia ada ke depan, ke bagian kaki, kemudian untuk ke bagian bagian kaca depan juga sudah ada. Nah seperti ini. Jadi untuk semburan arah AC-nya itu dia cukup lengkap, dan ini juga sudah ada autonya dan sudah ada untuk defogger depan dan belakang. Nah oke, mari kita matikan dulu AC-nya. Nah untuk bagian transmisinya dia ini cukup cantik ya, karena desainnya itu seperti ini. Dan ini bagian konsol tengahnya dia ini mengesankan kalau dia ini floating, karena ada bagian tempat penyimpanan yang ada di bagian bawah situ tuh. Jadi ada di bagian bawah transmisi. Untuk transmisinya dia ini juga sudah dilapis kulit. Ke bagian tengahnya lagi dia ada tombol untuk handbrake-nya. Jadi dia sudah tombol dan ada brake hold-nya seperti ini. Kemudian di sini ada cup holder yang cukup unik sih, karena cup holdernya ini semacam ada dua tingkatan di bagian atas ini, dan ini bisa dibuka lagi jadi lebih dalam lagi. Ke bagian armrestnya di tengah ini dia bisa diatur untuk bisa diatur sepertinya. Jadi kita bisa mengatur tingkat kenyamanan, dan ini masih ada tempat penyimpanannya. Untuk desain joknya dia seperti ini. Dia sudah dilapis kulit yang cukup nyaman. Kemudian untuk desain door trim dari sisi penumpang dia seperti ini. Nah ke bagian atas ini ada seat belt yang sudah adjustable. Ke bagian atasnya lagi juga sudah ada handle yang sudah model lipat seperti ini. Sun visor-nya dia sudah ada cermin dan sudah ada lampunya. Nah ke bagian tengah ini dia ada lampu untuk kabin yang sudah individual, yang sudah LED juga. Ini cukup keren sih. Dan untuk ini ada beda lampu ya. Jadi untuk lampu, nah ada lampu yang jadi satu seperti ini dan ada lampu baca seperti ini. Nah di sini HR-V ada sunroof dan ada panoramic roof-nya seperti ini. Untuk tombolnya dia ada di sini, dan untuk tampilannya dia seperti ini. Nah jadi ini unggul sih untuk fitur panoramik dan sunroofnya ini dibanding kelas-kelasnya. Kemudian ke bagian spion tengahnya dia sudah DNX meskipun masih manual. Nah di bagian sun visor drivernya dia juga sudah ada cermin maupun sudah ada lampunya juga. Ke bagian speedometernya dia desainnya seperti ini ya, memang hampir sama sih seperti Honda Jazz, tapi untuk MID-nya dia warnanya hitam seperti itu ya. Kemudian untuk kelengkapan dari MID-nya sendiri dia ada trip A, trip B, kemudian ada range, ada average, dan ada untuk konsumsi bahan bakar real time bagian atasnya itu. Nah seperti itu aja sih. Ya dia masih standar lah untuk kelengkapannya, juga masih ada jam juga. Tapi di sini ada yang unik karena untuk kita mengatur intensitas cahaya dari speedometer ya, kita bisa atur dengan putar tombol di bagian sini. Jadi nah itu ada untuk tingkat intensitas cahayanya, bahkan kita bisa atur sampai dia mati. Tapi jangan sampai mati ya, jadi jelek soalnya. Untuk desain setirnya dia seperti ini. Ya ini masih tipikal setir Honda pada umumnya sih, karena di bagian bawahnya sini dia juga desainnya masih jaring-jaring, masih bolong-bolong. Di sini ada aksen piano black. Kemudian di bagian kanan dari setirnya ini dia ada cruise controlnya. Dan di bagian kirinya dia ada pengaturan untuk head unit. Untuk wipernya sendiri dia juga masih standar ya, belum ada auto, masih ada interval sampai high. Untuk bagian belakangnya dia juga pengaturannya ada di sini. Kemudian untuk tuas lampunya dia juga masih standar, belum ada autonya. Dan ini ada pedal shiftnya. Jadi ya meskipun ini CVT tapi dia ada pedal shift untuk sok-sokannya aja sih. Kemudian untuk fitur safety-nya sendiri dia ada dua airbag di bagian kanan dan kiri, dan di sini juga sudah ada curtain airbag-nya. Nah untuk speakernya dia ini juga sudah ada tweeter ya di bagian depan situ tuh. Jadi speakernya itu menyatu dengan dashboard di kanan dan kiri. Oke, sekarang mari kita cek bagian baris keduanya. Sekarang kita sudah ada di baris kedua dari Honda HR-V ini. Ya, Honda tidak pernah mengecewakan masalah keluasan kabin. Di bagian depan luas, bagian baris kedua luas, bahkan sampai di bagasi pun dia masih luas. Untuk rasa duduknya sendiri ya, ini cukup nyaman. Meskipun joknya ini tidak seberapa berkontur, tapi kulitnya ini cukup nyaman, dan untuk empuknya ini juga nyaman ya. Dengan tinggiku yang 169, bagian kepala ini sangat luas, dan untuk bagian kaki dia juga masih luas ya. Meskipun kalau misal kita duduk tegak seperti ini, kaki ini
Sebenarnya sih dikit lagi itu dia sudah tersangga dengan baik, tapi kita bisa memaksimalkannya lagi dengan masukkan kaki ke bagian bawah jok depan. Nah di sini juga sudah dapat armrest yang sebenarnya sini cukup simpel dan cukup tipis ya armrestnya ini, tapi ya lumayan sih buat syarat kenyamanan. Di sini juga sudah ada 2 headrest yang sayangnya bagian tengah ini masih belum ada headrestnya. Dan kalau semisal kita kurang nyaman, kita bisa reclining jok baris keduanya ini 1 step lagi lebih nyaman. Nah ini kita bisa menyamankan lagi di bagian baris keduanya. Di sini kita juga sudah dapat lampu yang sudah LED seperti lampu baja ya. Jadi dia untuk kanan dan kiri. Nah dengan adanya panoramic roof seperti ini, jadi dia kesan kabinnya itu lebih luas ya. Karena memang ini sangat cantik dan elegan sih di tahunnya untuk Honda HR-V ini. Dan di kelasnya dia ini satu-satunya yang punya panoramic sunroof. Jadi untuk rival-rivalnya itu belum ada. Kemudian untuk door trimnya dia ini masih sama di bagian depan ya. Jadi bagian atas ini soft touch dan di bagian bawah ini plastik. Dan sayangnya ini untuk tempat penyimpanan di door trim di bagian belakang ini dia cuma ada 1 bottle holder aja. Ada speaker. Dan untuk handle tangannya dia juga sudah lipat. Nah kemudian di bagian tengahnya sendiri dia ini cukup polos sih sebenarnya untuk mobil semewah dan secantik ini ya. Karena dia cuma ada 1 bottle holder, nggak ada colokan untuk yang ngecas-ngecas ataupun colokan 12 volt. Dan sayangnya di sini nggak ada ventilasi AC. Kenapa saya membahas ventilasi AC? Karena untuk bagian AC depannya kalau semisal kita lihat dari belakang sini itu tidak mengarah ke belakang. Jadi untuk driver oriented aja dan 3 AC untuk bagian penumpang. Ya jadi sebenarnya sih lebih baik kalau semisal harusnya pada waktu itu Honda ngasih ventilasi AC di bagian sini. Kemudian di sini ada kantong bagian depan kanan dan kiri. Nah untuk seat beltnya dia ini ada di kanan dan kiri untuk bagian penumpangnya, dan di sini ada di tengah tapi belum dari atas ya, dia masih 2 titik di bawah seperti ini. Sebenarnya sih di belakang sini itu harusnya ada tray-nya, tapi kayaknya dilepas sama ownernya sih, jadi itu lumayan untuk penyimpanan tambahan. Dia juga sudah ISOFIX ya joknya. Sekarang mari kita coba test drive mobil ini. Oke, pertama saya bahas kesan mengemudinya ya. Ini saya tinggi 180 cm, fleksibel ini, bisa teleskopik maupun tilt, enak. Jadi kalian tinggi berapapun cocok deh di mobil ini. Kursinya bisa naik turun, ya lengkap lah. Meskipun semuanya serba manual, dan karena ini sebuah Honda, jadi driver orientednya kerasa banget. Ini dashboardnya itu mengarah ke kita. Ini benar-benar kokpitnya ini futuristis banget di zamannya. Bahkan di 2022 ini menurut saya masih futuristis. Driver oriented banget deh kesannya ini. Cuman yang saya kurang suka dari HR-V ini, desain speedometernya ini keren sih keren, tapi kalau kita udah naik Jazz, udah naik City, udah naik BR-V, rasanya kok sama aja gitu ya. Itu sih kesannya utama. Yang kedua memang setirnya ini memang udah lengkap ya, ada Tiptronic, ada cruise control, tapi desainnya tuh harusnya agak beda deh timbang sama Jazz, itu bedain dikit gitu. Ya itu sih. Terus speedometernya memang ini ada perbedaan memang dibanding Jazz. Menurut City dia ada lingkar hijau yang jadi eco guide ya, yang mengajari Anda bagaimana cara mengemudi dengan irit bahan bakarnya. Kemudian MID ini juga ada posisi bahan bakar, jarak tempuh, ada derajat suhu yang cukup akurat juga karena AC-nya udah full auto ya ini ya. Maupun yang 1500 sudah full auto, kecuali yang versi manual. Akhirnya Honda itu ada soft touch ini ya. Jadi kesan mobil ini mewah, elegan. Pandangan juga ke depan luas banget deh. Desain dashboardnya sloping ini enak, dan ini tengahnya ini konsol tengahnya ini dia modelnya kayak floating gitu, jadi keren kalau dilihat dan enak digenggam karena ada kulit-kulitnya. Kemudian karena ini versi 1500 ya, jadi tarikannya dibanding 1500 memang kerasa lebih baik. Karena menurut saya 1500 di HR-V itu agak lemot, dan di 1500 ini baru kerasa enak. Semi nyetir Civic rasa tarikannya, cuma dia CVT ya. Kalau Civic kan masih torque converter, ya ini CVT. Kemudian ke depan kabin mobil ini ya khas Honda, lari 40 udah mulai meraung ke dalam interior. Saya nggak tahu kenapa ya, di era-era tahun 2015an ini Honda itu masih belum baik itu suara dengung bannya. Padahal untuk road noise misalnya nih, suara angin kalau lari 100 itu kedap, dan motor-motor dari luar tuh juga nggak masuk ke dalam, cuma suara bannya aja yang cukup mengganggu. Memang tidak separah di Honda Jazz maupun di Honda City maupun di Honda BR-V, dia ini lebih kedap tapi tetap saja masuk, dan ini lumayan mengganggu karena mobil Jepang lainnya mirip
merek Honda, merek Nissan itu nggak ada seperti ini di kelasnya. Kemudian ini yang saya suka dari HR-V yang Prestige ya, ini tombol-tombol lampunya di LED-nya ini keren banget, dan ada panoramic sunroof. Memang sih di crossover lain selain HR-V ini ada, contohnya Outlander Sport kan juga panoramic ya yang tipe tertingginya, tapi nggak bisa dibuka kacanya, kaca mati. Ini bisa dibuka, cuman ya kalian harus periksa lebih teliti ya. Karetnya kalau udah usia kan takut getas ya, kalau udah getas kan nanti ngerembes ke kabin, kalian harus turun plafon kalau udah bocor sunroofnya. Ya itu sih salah satu yang harus kalian periksa dalam interior ini. Bahan bakarnya ini pakai Pertamax. Kalau saya sarankan memang Pertamax, karena kalau Pertalite dia suka ngelitik mesinnya. Dan konsumsi bahan bakarnya kalau dalam rata-rata di dalam kota ini 11 hingga 13, kalau di tol lari 100 gitu bisa 16-17. Ada lagi sih hal yang mengganggu menurut saya, ini head unitnya. Head unit ini ada fitur Nano E-nya, jadi sebenarnya cukup oke. Yang kurang adalah kualitas suaranya. Padahal di HR-V versi 1.5 yang head unitnya Kenwood kalau nggak salah ya, kalau nggak GVC Kenwood deh, seingat saya sebelum facelift kan ya, itu suara speakernya lebih baik daripada versi yang ini. Itu sih. Kemudian ini kenyamanannya ya, ini suspensinya jujur aja tidak sebaik Nissan Juke, dia lebih stiff ya dibanding Nissan Juke, cuma masih nyaman kategori nyaman memang. Tapi saya rasa lebih empuknya lebih empuk di Nissan Juke. Namun dibanding Outlander Sport, ya memang bukan kelasnya ya, cuma kan harganya itu mirip-mirip. Harganya kan ini pasarannya 250 jutaan. Nah, Outlander Sport juga ya tipe tertinggi ini juga harga 200 pun dapat Outlander Sport. Ini lebih empuk dibanding X1 Sport. Bahkan Subaru XV pun lebih empuk ini. Saya nggak bandingin sama kereta ya, karena kereta kan masih mobil baru ya. Nah, kita bandingin yang harga serupa itu ya Outlander Sport ataupun Subaru XV, dia termasuk empuk. Namun dibanding Juke masih lebih keras ini. Jadi overall bagus sih. Cuman yang harus kalian periksa di bagian kaki-kaki adalah steering rack-nya ya, EPS seperti yang saya katakan tadi di bagian ruang mesin. Kelemahan terbesar di HR-V ini adalah di steering rack-nya yang dia lebih cepat bunyi geledak-geledak dibanding jenis Honda yang lainnya. Dan ya itu harus kalian coba dengan mengetes mobil ini secara berjalan melewati jalan yang agak bergelombang, itu kerasa kok. Kemudian harganya, mobil ini harganya kalau yang Prestige ya itu di rentang antara 230 hingga 300 jutaan tergantung tahunnya. Tahun yang paling tua itu saya pernah nemu 230, cuman kilometernya agak jauh ya, di kilometer 60.000 lebih. Tapi kalau kilometernya cukup rendah biasanya harganya 250 ke atas, tergantung kondisi mobilnya juga. Kalau saran saya sih sebenarnya ngambil HR-V itu memang langsung ngambil yang Prestige ya, karena rada sunroof ini memang rasanya tuh kita naik mobil premium, dan two-tone dashboardnya ini rasanya mewah gitu rasanya. Kemudian juga pajaknya ini harganya cukup tinggi ya, karena sisinya 1.800, dia di angka untuk pajak Jawa Timur dia di angka 4,5an ya. Kalau progresif pasti lebih mahal dari itu, kalau di Jakarta pun juga pasti lebih mahal dari angka itu juga. Oh iya, satu lagi deh yang kalian harus periksa ya, selain EPS mesin, yang salah satu kelemahannya itu adalah ini parking brake-nya, kan dia udah electronic parking brake ya. Kalian harus lihat ini bermasalah atau tidak. Biasanya keluar lampu kok di warna oranye gitu, nggak salah di sini itu kalau parking brake bermasalah. Biasanya kalau bermasalah itu di kabelnya dimakan tikus. Tapi ada juga beberapa user itu bukan karena tikus tapi karena hal lain itu kena parking brake-nya. Ini perbaikannya sih nggak mahal-mahal banget sih, 600.000, tapi cukup mengganggu ya, karena kan ini fitur unggulannya HR-V. Kalau nggak fungsi kan ya aneh rasanya. Ya mungkin itu sih yang bisa saya jelaskan tentang driver experience HR-V ini. Memang harganya ini sudah mulai menggugah selera ya, apalagi HR-V yang baru udah harganya sangat mahal ya, 400 lebih. Buat saya itu udah overpriced kalau HR-V baru itu. Ini sudah mulai menggugah, mulai murah. Saran saya kalau kalian memang cari performa, jangan ambil HR-V ini sih, karena ini CVT ya, jadi kurang menggugah selera. Kalau buat cepat-cepat dia banter-banter, akselerasinya oke, cuman memang kalau buat driving feel kurang masihan, karena masih pakai CVT. Sudah pakai CVT maksud saya lebih menyarankan ke Outlander Sport atau Subaru XV. Subaru XV kan all-wheel drive, tapi juga CVT. Ya memang paling pilihan terbaik di Outlander Sport. Cuma Outlander Sport itu duduk baris keduanya terlalu tegak, sedangkan HR-V ini
kok boleh jujur relax. Baris keduanya memang nggak relax banget, tapi di kelas crossover ini dia termasuk relax, bahkan dibanding Evoque yang pernah kita review pun masih lebih nyaman di baris keduanya HR-V ini. Ya itu aja yang bisa saya bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari mobil ini, serta apa aja yang perlu diperhatikan jika Anda ingin memindah mobil ini. Semoga bermanfaat. Bila ada yang salah atau kurang informasi bisa komen di bawah ya. Main-main ke YouTube kita, di subscribe, di like ya. Kalau nggak suka ya jangan di dislike ya, komen aja apa kekurangannya. Terima kasih udah menonton. Ada sanggup kurang.